Ya, masih dalam berita negara Republik Indonesia yang berisi tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil. Ini adalah edisi kedua. Kita masih membahas tentang pengertian istilah-istilah yang dipakai di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 22 tahun 2021. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mengerti dulu apa istilah-istilah yang dipakai di dalam peraturan ini, agar selebihnya kita bisa memahami secara jelas apa maksud dari istilah-istilah yang dipakai di dalam pola karir pegawai negeri sipil. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, kami minta dengan hormat untuk membantu kami untuk menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis. Ini adalah video edisi kedua. Pada video kami sebelumnya ini kami sudah sampaikan 12, 13, dan 14. Yang ke-12 adalah pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan JPT. Untuk menduduki pejabat pimpinan tinggi itu tidak hanya diduduki oleh pegawai negeri sipil, tetapi dapat diduduki juga oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ASN itu terdiri dari dua, adalah pegawai negeri sipil dan PPPK. Selanjutnya yang ke-13 adalah pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tingkat pratama pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pejabat pimpinan tinggi madya adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi. Pejabat pimpinan tinggi pratama itu berada di pemerintah daerah secara umum, namun pejabat pimpinan tinggi madya itu pada pemerintah daerah provinsi. Aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan PPPK. Selanjutnya yang ke-15 adalah pejabat pimpinan tinggi utama adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pejabat tinggi sebagai kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Kepala lembaga non-kementerian, ya misalnya Badan Pusat Statistik misalnya, itu kepalanya adalah pejabat pimpinan tinggi utama. Yang ke-16, jabatan administrasi yang disingkat JA adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 17. Pejabat administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah. Sekali lagi, aparatur sipil negara itu bisa berasal dari pegawai negeri sipil atau bisa juga berasal dari PPPK. Yang ke-18, pejabat administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang ke-19, pejabat pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Selanjutnya yang ke-20, pejabat pelaksana adalah pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Bagi teman-teman PPK tidak usah khawatir karena berdasarkan peraturan Menpan RB ini Anda pun berkesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan administrator, jabatan pengawas maupun jabatan pelaksana. Jadi jabatan ini tidak hanya diduduki oleh pegawai negeri sipil, tapi dapat diduduki pula oleh teman-teman PPPK. Yang ke-21, jabatan fungsional yang disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi kalau ada teman-teman bertanya jabatan fungsional itu apa? Sekali lagi, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe agar dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis. Pejabat fungsional itu adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Yang ke-23, standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Yang selanjutnya disebut standar kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Standarnya adalah standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Pengertian selanjutnya adalah kompetensi teknis, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi hal-hal ini harus betul-betul dikuasai oleh teman-teman yang tergabung di dalam aparatur sipil negara. Sekali lagi, aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan PPPK. Itu harus mempunyai kompetensi ini agar Anda bisa diangkat untuk duduk dalam suatu jabatan tertentu. Oke, teman-teman ya, sekali lagi bagi saudara-saudaraku yang belum melakukan subscribe, kiranya dapat membantu kami untuk menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang nantinya kami rilis. Pada video selanjutnya kita akan bicara soal kompetensi sosial kultural. Ini masih dalam rangkaian dengan lembaran negara yang berisi tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 22 tahun 2021. Agar teman-teman bisa menguasai ini, hal-hal yang apa yang harus dikuasai dalam rangka pola karir
teman-teman sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih ya sekali lagi bagi yang sudah melakukan subscribe. Semoga usaha Anda, aktivitas Anda itu selalu berjalan dengan sukses. Terima kasih dan sampai jumpa.